Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Shem Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi. Ketemu lagi dengan saya, Evangelis Abraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan buat renungan bagi kita semua yang saya ambil di dalam Injil Matius 28 ayat 19. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi saudara semuanya, menjadi berkat bagi banyak jiwa dan menjadi kekuatan yang baru di dalam saudara mengabarkan dan melakukan penginjilan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius 28 ayat 19. Tantangan bagi seorang pelayan atau pengabar Injil itu tidak berasal dari kenyataan bahwa orang-orang yang dihadapi itu sulit. Hambatan sikap acuh tak acuh yang besar dan lain-lain. Itu tidak. Tantangannya berasal dari pekerja itu sendiri dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakannya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Di dalam metode misi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak berkata pergilah dan selamatkan jiwa-jiwa. Penyelamatan jiwa-jiwa adalah pekerjaan Elohim yang adikodrati. Melainkan ia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Meskipun perintah tersebut, Anda tidak dapat memuridkan orang lain apabila Anda sendiri bukan seorang murid. Saya ulangi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara tidak dapat memuridkan orang lain apabila saudara sendiri bukan seorang murid. Ketika para murid kembali dari perjalanan misi pertama, mereka dipenuhi sukacita karena iblis pun tunduk kepada mereka. Namun sesungguhnya yang dikatakan Yesus Hamasiah adalah janganlah bersukacita karena pelayanmu yang berhasil. Rahasia sukacita adalah jika kamu mempunyai hubungan yang akrab dengan aku. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lukas 10, 17 dan 20. Lihat, hal terpenting dari seorang misionaris adalah tetap tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan menyadari bahwa satu-satunya tujuannya adalah untuk memuridkan banyak pengikut Kristus. Untuk memuridkan banyak orang. Waspadalah jika ada belas kasihan atas jiwa-jiwa yang datangnya bukan dari Tuhan, melainkan dari keinginan sendiri untuk membuat orang bertobat menurut sudut pandang orang tersebut. Tantangan bagi seorang misionaris tidak berasal dari kenyataan bahwa orang-orang sulit untuk dibawa ke dalam keselamatan. Orang-orang yang undur, susah untuk kembali, atau ada hambatan berupa sikap acuh tak acuh yang benar. Tidak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tantangannya berasal dari perspektif misionaris itu sendiri tentang hubungannya dengan Yesus Hamasiah. Matius 9 ayat 28. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasih, Tuhan mengajukan pertanyaan tersebut pada kita berulang kali. Dalam hal itu mengonfrontasi kita dalam segala situasi yang kita alami. Bapak Ibu, satu tantangan besar kita adalah apakah saya mengenal Tuhan, saya yang hidup? Apakah saya dan saudara mengenal Tuhan yang hidup atau tidak? Apakah saya mengenal kuasanya yang ada dalam diri saya atau tidak? Apakah saya cukup bijaksana dalam pandangan Tuhan atau tidak? Tetapi cukup bodoh menurut pandangan dunia untuk mempercayai yang Yesus Kristus katakan. Ataukah saya mulai meninggalkan posisi adikodrati dan keyakinan yang kokoh pada Yesus Kristus, yang sesungguhnya merupakan satu-satunya panggilan Tuhan bagi seorang misionaris. Bapak Ibu, jika saya mengikuti metode ini, atau jika saudara mengikuti metode ini,
Saya meninggalkan metode yang telah dirancang oleh Tuhan kita. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Karena itu pergilah. Matius 28 ayat 18 dan 19. Sebagai catatan Bapak Ibu, kepercayaan kita seharusnya pada diri sendiri. Tetapi pada kuasa Yesus yang sudah diberikan kepada kita yang pergi menginjili atau bermisi. Kuasa itu tidak akan diberikan kecuali syaratnya kita penuhi. Karena itu pergilah. Kita sering kali lupa dan hanya menginginkan kuasa itu dan juga berkat yang mengikutinya. Ketahuilah bahwa aku senantiasa menyertaimu. Haleluya Bapak Ibu. Kekuasaan Yesus bukan seperti kekuasaan pemimpin lainnya. Kekuasaannya adalah untuk memimpin kita ke dalam misi pekabaran Injil. Apakah kita bersedia dipimpinnya atau tidak? Apakah kita percaya kepada kuasanya atau tidak? Karena kita sendiri tidak pernah memiliki kuasa untuk membawa orang lain kepada Kristus. Kita hanya diberi kuasa membawa orang lain menjadi muridnya. Kekuasaan membawa jiwa-jiwa Bapak Ibu kepada Kristus tetap ada pada diri Roh Kudus. Untuk membawa murid, tentu kita sendiri harus terlebih dahulu menjadi murid. Alkitab mencatat, tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Kristus kalau bukan Roh Kudus yang menarik mereka untuk datang. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membuat seseorang itu datang kepada Kristus, datang kepada Yeshua HaMashiach, kalau bukan Roh Tuhan yang menarik mereka untuk datang. Ruh HaKodes, Roh Bapa. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kenapa? Aku dan Bapa adalah satu. Nah, kembali ke pokok pembahasan Bapak Ibu. Murid-murid Yeshua HaMashiach yang kembali dari penginjilan penuh sukacita atau pengalaman pertama mereka. Yesus mengatakan sukacita mereka harusnya karena nama mereka tercatat di surga, bukan karena setan yang takluk oleh mereka. Saya ulangi Bapak Ibu. Yesus mengatakan sukacita mereka seharusnya karena nama mereka tercatat di surga, di Kitabul Hayah, di kitab kehidupan. Bukan karena mereka bisa mengusir setan, bisa mengalahkan setan, bisa membuat setan terkencing-kencing atau setan sujud di kaki mereka. Bisa mereka injak setan, bisa mereka injak kalajengking, bisa mereka usir segala roh-roh jahat. Bukan itu sukacita mereka. Seharusnya sukacita itu ketika kita ketahui, kita pahami, kita sadari bahwa nama kita tertulis di Kitabul Hayah, kitab kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Yesus mengatakan sukacita mereka seharusnya karena nama mereka tercatat di surga, bukan karena setan yang takluk oleh mereka. Setan masih berkeliaran sampai hari ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita masih butuh Yesus Kristus untuk memberi kita kekuatan. Jangan berpikir kita kuat. Yesus saja diuji. Kalau kita tidak diuji, mungkin karena kita sudah menyerah terlebih dahulu. Maka kita tidak pernah diuji oleh apapun. Buat apa diuji? Sementara belum diuji saja, orang itu sudah menyerah. Maka tidak perlu lagi ujian. Orang yang mengikuti ujian itulah orang yang sudah siap lahir dan batin. Siap mental, siap segala-galanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, tidak ada metode dalam pengajaran Injil, dalam pengabaran Injil. Tidak ada metode lain dalam pengabaran Injil. Metodenya hanya bersandar pada kuasa Yeshua HaMashiach dan pada pengenalan kita akan pribadi ini. Hanya ini metodenya. Bila kita menjalankan pekabaran Injil dengan metode ini, niscaya Yesus memberkati sampai akhir zaman. Tidak penting berapa jiwa kita bawa, tetapi terlebih penting kita percaya Ia yang memberi kuasa sanggup melakukannya juga. Apakah Bapak Ibu percaya?
Apakah Bapak Ibu punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Punya hubungan khusus dengan Tuhan? Bila belum ada, mulai detik ini Bapak Ibu, ayo buat hubungan khusus dengan Tuhan. Buat hubungan khusus dengan Tuhan. Hubungan intim, erat, melekat dengan Tuhan. Apabila kita erat, melekat, dan ada satu hubungan keintiman dengan Tuhan, maka melalui keintiman kita dengan Tuhan itu akan menghasilkan buah roh. Dan secara tidak langsung, sifat-sifat Tuhan itu akan mengalir di dalam darah kita. Sifat kasih, sifat pengampunan, dan sifat sayang kepada jiwa-jiwa. Maka dari itu Bapak Ibu, kenapa banyak sekali ada beberapa orang ya, penginjilan, mereka melakukan penginjilan sampai ke pelosok-pelosok daerah, sampai ke pulau-pulau. Karena keintiman dia dengan Tuhan, kemelekatan dia dengan Tuhan itu ada. Sehingga orang yang mengabarkan Injil ini punya hati yang sangat mengasihi kepada jiwa-jiwa. Sehingga dia pergi ke sana kemari untuk memberitakan Injil, khusus untuk memberitakan Injil. Nah, ketika orang itu memberitakan Injil Bapak Ibu, maka hal-hal yang lain pun akan menyertai orang itu. Banyak orang sekarang ini tidak mau memberitakan Injil karena tidak ada dana. Ini salah besar. Setiap video saya selalu katakan, salah besar apabila tidak ada dana kamu tidak melakukan penginjilan. Karena pada dasarnya, pada mulanya itu bukan dana, tetapi firman. Ketika firman kita kedepankan, kita awali dengan firman, maka yang lain akan mengikuti kita. Saya sudah alami banyak hal dalam penginjilan. Makanya Bapak Ibu, di setiap video saya tidak pernah cantumkan nomor rekening saya untuk mencari donasi ataupun untuk mencari dukungan dana. Saya percaya ketika saya melakukan penginjilan, saya beritakan firman, saya kabarkan Injil, Tuhan sudah sediakan bagi saya lewat saudara-saudara. Apabila saudara tergerak, pasti saudara minta nomor rekening. Tanpa saya mencantumkan nomor rekening di channel saya. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya penyampaian singkat ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Shalom alaikum bishim hamasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin. Yes.